Perkenalkan Pak Anies, saya Alif dari Bandung, asli. Ya, saya boleh punya beberapa pertanyaan Pak? Gak apa-apa, asal 1 menit. 1 menit, oke. Udah kelihatan di situ. Yang pertama, tadi sudah disampaikan tentang IKN. Pak, saya mau gamblangnya. IKN, Ibu Kota Indonesia, Jakarta atau Kalimantan? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang? Nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang. Yang ketiga, bagaimana komentar Bapak tentang stigma? Mohon maaf ya, saya sebut kasus MK. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Terima kasih. Belum 1 menit. Terima kasih, Kang Alif. Banyak juga pertanyaannya, Kang. Masih ada lagi, Om. Oh, jangan, 1 menit. Gini, kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nah, nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua. Oke, kaji ulang. Yang kedua, yang soal penegakan hukum. Ini problem. Ketika penegakan hukum dikuantifikasi. Begitu Anda mengkuantifikasi sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi, itu adalah jebakan politik. Dan ada yang terjebak dalam politik itu. Oke? Nah, saya tidak mau menjadi yang terjebak dalam jebakan itu, gitu kan? Jadi saya nggak jawab itu, karena itu kualitatif. Oke? Makasih ya, yang kedua. Sambil nanti belajar metodologi nanti ya. Ampun. Gini, yang ketiga soal MK. Menurut saya udah jelas. Jelasnya di mana? Namanya MK. Apa MK itu? Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak perlu menyampaikan pandangan. MK sudah mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik. Berat sampai harus diberhentikan. Udah jelas. Karena itu jangan tempat lain meniru peristiwa itu. Jangan itu dijadikan contoh ya. Oke. Jangan. Karena kalau itu belum dihukum, belum diproses, nah kita boleh kasih penilaian. Sekarang sudah diproses, sudah jelas tuh. Buktinya ada ini, dan ketika kita mengatakan itu terjadi pelanggaran, itu melanggar kode etik, itu bukan tuduhan. Itu kesimpulan mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Konstitusi. Oke. Betul nggak? Dan ini menurut saya ini pertanyaan ini penting sekali. Kenapa? Seluruh Indonesia sekarang mengalami masalah. Banyak tempat yang mengeluhkan. Saya terima keluhan. Pak, ini pengangkatan guru, ada yang diangkat karena saudaranya kepala sekolah. Betul nggak? Diangkat karena saudaranya kepala dinas. Diangkat karena punya orang dalam. Terus gimana kita mau menegakkan kalau di MK terjadi peristiwa seperti ini? Betul tidak? Jadi menurut saya ini udah disampaikan MK, kita melihat jangan sampai terulang lebih jauh ya. Sip, makasih. Izin follow up? Oh ya, boleh. Ya. Baik. Jangan lama-lama, Kang. Iya, aman. Yang pertama tadi terkait dengan IKN. Preferensi Pak Anies pribadi hari ini, Jakarta atau Nusantara? Masih yang pertama. Yang kedua, tadi langsung ke MK. Ketika MK saja seperti itu, Ketua KPK saja begitu, lalu kepada siapa lagi kami bisa percaya sebagai rakyat? Oke. Jadi gini, Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain. Anggaran yang kita miliki itu terbatas. Ruang fiskal untuk pembangunan itu terbatas. Lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita punya banyak anak-anak yang stunting. Kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada pada saat ini membangun bangunan untuk ibu kota baru. Masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen itu dikerjakan. Bahwa pada waktunya nanti dipandang kita sudah punya kekuatan fiskal dan itu dianggap sebagai sesuatu yang prioritas. Prioritas dianggapnya oleh siapa? Bukan oleh saya, tapi oleh tim pakar. Orang-orang yang pakar. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan proses yang
objektif transparan. Ketika mereka menyimpulkan bahwa objektif transparan kita lakukan alokasi anggaran ke sana, kita kerjakan. Tapi yang urgen hari ini masih jauh lebih banyak lagi. Oke, Lalu yang terakhir tadi soal singkat aja Kang. ini yang tidak apa diharapkan ya, ada kejadian MK. Titipkan harapan itu pada perubahan. Insya Allah kita lakukan perubahan di sana. Tegas kan? Baik, terima kasih Pak Anies. Yuk, makasih. Saya doakan menang Pak. Amin. Jadi presiden Pak. Amin. Amin. Ini mentang-mentang udah masa kampanye nih. Amin. Jadi ngajak-ngajak perubahan. Mic-nya kan